Lovers, kembali lagi dalam acara Bincang PTPM bersama saya dan juga Reno dengan narasumber kita Bapak Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Tema kita kali ini adalah tentang Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Presiden mencanangkan pendapatan tinggi di tahun 2045, Pak. Bagaimana menurut Bapak dan apa makna itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih Meta, Reno ini pendatang baru nih, ya kan? Jadi memang Bapak Presiden sering mencanangkan dalam berbagai kesempatan bahwa di tahun 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, kalau kita serius melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi, maka pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara yang kelompok negara berpendapatan tinggi, sekitar di atas $12.500. Kalau sekarang kan pendapatan per kapita kita kan 4.500-an US dollar per kapita per tahun. Jadi itu yang dicanangkan Pak Presiden. Kita perlu membandingkan negara-negara lain ya. Amerika, contoh Amerika perlu waktu sampai 200 tahun dia untuk menjadi negara seperti sekarang. Tentu harapannya kita sebagai follower 100 tahun mestinya sudah bisa lebih cepat pertumbuhannya. Kita tahu ya, mungkin ketika Indonesia merdeka tahun 1945 itu 90% penduduk kita masih buta huruf. Kalau sekarang buta hurufnya mungkin ya, di bawah 20%. Artinya itulah salah satu faktor kenapa Pak Presiden selalu mencanangkan ini, supaya semua anak bangsa itu bisa menyiapkan dirinya sendiri, menyiapkan semua sektor lah, baik itu sektor privat, sektor negara, itu menyadari kalau kita punya potensi untuk itu. Itu yang dimaksud Pak Presiden. Jadi pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara yang lepas dari middle income trap. Jadi middle income trap itu satu namanya trap jebakan ya. Jadi banyak negara ketika masuk wilayah berpenghasilan menengah sekitar 4.000-an itu sampai batasnya 12.000-an itu dia tidak bisa melampaui threshold ini. Jadi antara 4.000 terus naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dia nggak bisa melewati batas middle income itu, trap itu yang tadi 12.500. Jadi Pak Presiden sangat optimis kalau kita serius menggunakan seluruh sumber daya nasional bisa menjadi negara yang seperti juga kayak Singapura sekarang kan sudah masuk negara tinggi. Begitu maksudnya. Beberapa waktu lalu juga Pak Presiden menyebutkan faktor-faktor yang dapat membantu kita nih Pak. Salah satunya itu bonus demografi, di mana tahun 2045 itu nantinya 70% dari bangsa Indonesia itu memasuki usia produktif, Pak. Ya, jadi begini ya. Jadi kalau mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi itu kan pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan. Kalau kita dalam ilmu ekonomi namanya produk domestik bruto itu kan produksi, konsumsi jumlah satu, ada faktor ya, ditambah ekspor, kurang impor, investasi dan sebagainya. Itu kan hitung-hitungannya itu artinya gini. Kalau jumlah orang yang bekerja lebih banyak, maka hasilnya lebih banyak, ya kan itulah. Kebetulan Indonesia itu puncak demografi, bonus demografi tahun 30-an, 2030-an itu sebenarnya mungkin nggak sampai 70-an ya. Karena gini, menghitung bonus demografi itu adalah jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun itu dibandingkan total angkatan kerja ini berapa. Ya mungkin terhadap angkatan kerja mungkin betul 70% ya. Di atas malah kalau itu. Jadi orang yang usianya antara 15 sampai 64 itu sekarang makin besar. Nanti pada titik kulminasinya di tahun 30-an habis itu turun. Karena kan itu kan siklus umur ya, siklus umur. Seperti contoh lah di Jepang itu usia di atas 70 tahun, 80 tahun itu udah 20% penduduknya. Jadi terjadi penuaan. Nah, kalau penduduknya tua kan nggak produktif. Artinya gini, gampangnya
bonus demografi di rumah kita ada 10 orang ya kan. Yang angkatan kerja katakanlah 6 orang. Nanti kalau yang 6 orang semakin tua kan lama-lama yang bekerja tinggal sedikit. Artinya 6 orang membiayai 10. Kalau nanti yang 6 orang angkatan kerja itu semakin tua, maka nanti tinggal 5 orang, 4 orang kan berat tuh. Nah, kira-kira kalau yang bekerja lebih banyak dari yang nggak kerja, disitulah pertumbuhan ekonomi maksimum lah. Kalau presiden itu mencanangkan seperti itu lah. Cuma persoalannya begini, pertumbuhan penduduk angkatan kerja itu kan juga ada faktor-faktornya, kualitasnya. Maka Pak Presiden sering menyampaikan bagaimana tentang mengatasi stunting dan sebagainya. Kalau jumlahnya banyak tapi nggak berkualitas atau jumlahnya banyak pekerjaan nggak ada, malah berbahaya kan. Jadi bonus demografi bisa dimaknai sebagai satu berkah atau satu musibah kalau kita tidak bisa memaintain. Jadi itulah apa yang disampaikan Presiden itu dalam rangka supaya kita mewaspadai itu, menjadikan usia produktif itu menjadi kekuatan, bukan menjadi liability. Gitu. Oke Pak, kalau dari sisi perkebunan sendiri Pak, bagaimana peran perusahaan dalam mencapai? Sekarang tahun berapa? 2023, berarti perlu 22 tahun lagi, ya kan? Meta tahu kita telah melakukan transformasi kan sudah 4 tahun ya, tahun 2020, 2021, 2023. 4 tahun saja kita sudah bisa seperti ini. Terus saya mencanangkan beserta seluruh direksi 10 tahun ke depan, tahun 34 itu kita mencanangkan di situ kelapa sawit kita sudah 700.000, ya kan? 700.000 hektar itu 10 tahun bertambah 100.000. Jadi kalau tambah, saya punya hitung-hitungan pada tahun 2045 mestinya kita sudah memiliki luas tanaman sawit antara 800-900 dengan plasma paling tidak 1 juta lah. Kalau 1 juta lahan sendiri tambah plasma katakanlah 300.000, 1,3 juta. Kalau 1,3 juta kali produksi rata-rata 5 ton berarti udah 6,5 juta ton per tahun CBO. Itu kalau kita pakai ini ya, pakai ekstrapolasi ya. Jadi kalau pertumbuhan linear seperti sekarang. Dan itu tentang kelapa sawit. Tentu di situ kita sudah masuk ke sektor hilir. Bahkan bukan hilir saja, mungkin hilir yang sudah lebih ke bawah lagi, jadi bukan hanya menghasilkan medium produk seperti olain, RBDPO, PFAD, biodiesel, tapi mungkin ada mikronutrien, terus produk-produk kelapa sawit kan ratusan, jadi mungkin kita udah nanti sampai ke produk-produk yang bahkan mungkin pasta gigi, kemudian coklat kan ada dari, pokoknya biodiesel itu di tengah, yang di bawah itu katakanlah sampai pasta gigi, kemudian untuk wanita, make up dan sebagainya itu dari kelapa sawit. Jadi termasuk vitamin A, vitamin E, semua itu bisa kita. Disitulah PTPN pada tahun 2045 itu untuk kelapa sawit. Kemudian bagaimana untuk tebu? Tebu kan kita sudah punya roadmap. Jadi ada peraturan Presiden nomor 40 tahun 2023 itu ditandatangani Bapak Presiden 16 Juni 2023 itu beliau menyatakan di dalam Perpres itu menyatakan bahwa PTPN itu menjadi backbone, tulang punggung dari sumber gula. Ini untuk seluruh planter Nusantara ini bisa dianggap satu revolusi, bisa dianggap satu loncatan, tapi kalau tidak siap menjadi beban yang akan saudara-saudara para planter-planter harus mempertanggungjawabkan ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah perkembangan industri gula nasional pada tahun 1975 itu Presiden Pak Harto dulu mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 1975 yang mengatur tentang tata kelola penanaman tebu atau industri tebu. Tahun 75, sekarang 2003, berapa tahun itu? Sudah hampir, katakanlah hampir 50 tahun ya, 40 tahun lebih, 43 tahun, Bapak Presiden membuat Perpres yang kira-kira ya setara dengan Impres itu. Artinya
kita semua insan PTPN itu diberikan mandat oleh Presiden untuk menjadi bagian dari pelaku industri gula untuk mewujudkan swasembada gula. Itu waktunya tidak lama, 2028. Lalu pada tahun 2030 itu Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan gula, baik gula untuk konsumsi maupun gula untuk industri makanan dan minuman. Jadi ini kalau cerita tahun 2030, maka pada tahun 2045, kalau tadi cerita kelapa sawit tahun 2045 produksinya 6,5 juta, itu mungkin sekitar 10% dari nasional, dan di situ kita menjadi semakin diperhitungkan karena dari luasannya kita sudah 1 juta, kemudian produksinya, kemudian penguasaan hilirnya, bahkan pasti retailnya juga sudah maju. Kemudian untuk gula, mestinya setelah tahun 30 kita harus menjadi eksportir. Reno, kita kalau kau baca buku saya itu ya, tahun 1930 itu luas tanaman tebu itu cuma 192.000, itu produksinya 3 juta ton. Kalau sekarang itu 500.000, kalau kali setara 100 tahun yang lalu kan mestinya kita sudah 6,5 juta. Karena 500 kali 15 kan, 6,5 juta. Jadi kalau roadmap swasembada gula atau kemandirian gula yang sebenarnya tertuang di dalam Perpres 40 itu, sebenarnya kita jalan untuk menjadi kembali eksportir itu bisa. Sangat terbuka. Jadi makanya saya menulis buku tentang restorasi industri gula kan. Kenapa restorasi? Restorasi itu suatu kondisi, sesuatu yang rusak, menurun, kita kembalikan ke awal. Kita normalisasi itu normal. Jadi kalau di dalam roadmap kemandirian gula itu, kita harus, PTPN sendiri harus menyiapkan luasan tebu yang dikelola oleh PTPN bersama rakyat atau bersama mitra itu kan 670. Berarti pada tahun 2045 kalau 670 tercapai, kalau kali 10 aja udah kita punya sudah 6,5 juta. Jadi kira-kira gini, kalau kita semua serius para planter, tentu saya hanya bisa mendoakan ya, mungkin di tahun itu saya masih hidup nggak ya? 20 ya, sudah 80 lebih ya, paling tidak kalau masih hidup pun ya sudah 2 kali ya. Artinya di situ kita akan kembali membangun kejayaan kita yang dulu pernah. Jadi dulu begini Meta, dulu itu tahun 20-an, 30-an, setelah yang lalu itu, kalau orang cerita gula itu kiblatnya Indonesia. Jadi negara mana yang bisa dicontoh, yang menjadi barometer istilahnya, kalau Ka'bahnya lah ya, atau apa ya, kiblatnya, jangan Ka'bahnya, kiblatnya di seluruh dunia itu ya di Pulau Jawa. Lah sekarang kita terseok-seok ketinggalan Jawa. Jadi tugas saya hanya meletakkan dasar ya, tapi kalian lah nanti yang harus membuktikan. Nah, itu tentang kita kan punya 5 komoditi. Komoditas lainnya ya seperti teh, kopi. Kopi kalau saya yakin kopi dalam waktu nggak sampai 3-4 tahun itu udah untung. Sekarang mungkin nggak sampai lah 2, mungkin tahun depan kopi secara komoditi mungkin mudah-mudahan udah bisa melewati break-even lah. Tahun 2025 udah untung kopi. Tinggal karet. Karet itu memang belum ada formulasi mau dikemanakan karet selain konversi. Karet kita kan sekarang sekitar hampir 100.000, kita akan kurangi nanti menjadi tinggal. Jadi pada tahun 45 mesti tinggal katakanlah 50.000. Nah, teh sih saya yakin teh sudah ada jalan keluar. Karena teh kita itu nanti kita untuk dataran tinggi kita perbaiki, dataran rendah kita kombinasi dengan kegiatan bisnis lainnya, katakanlah residensial, wisata, mais gitu dan sebagainya. Jadi pada tahun 2045 PTPN harus menjadi semakin seperti tagline kita, menjadi juara kan. Jadi tahun 1945 itu pemerintah atau perkebunan Nusantara memiliki peran sentral sebagai bagian dari BUMN yang
bukan hanya menjalankan fungsi mencari laba, tapi memberikan kemanfaatan sebagai agent of development. Itulah gambaran di tahun 2045. Ini dengan asumsi pertumbuhan yang kita lakukan itu linear, artinya linear kita bisa meneruskan. Ya, dalam ilmu statistik kan kalau ada garis regresi kan, kalau ini diekstrapolasi pertumbuhan sekian persen seperti itu. Ya. Itulah. Menarik Pak. Tadi Bapak bilang bahwa kita akan mencapai swasembada gula. Itu juga berkaitan dengan rencana jangka panjang pemerintah Pak, di mana Indonesia nantinya akan menjadi pemimpin dunia yang akan dipertimbangkan oleh dunia global. Tentunya dalam mencapai tantangan, dalam mencapai tujuan kita Pak di Indonesia Emas 2045, tentunya kan pasti ada beberapa tantangan nih Pak yang akan kita hadapi. Menurut Bapak bagaimana Pak tantangan yang paling besar? Saya selalu mengatakan ya, kalau namanya perusahaan itu kan punya sumber daya, kan ada sumber daya uang, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya lahan, sumber daya apapun. Sumber daya yang paling penting itu manusianya. Jadi yang terpenting itu manusia, itu kan kalian semua lah, kan itu kan. Meta, Reno, itu kalian akan lanjutkan. Tentu kami sebagai pimpinan, tentu tugas kami menyiapkan landasan, tugas kami menyiapkan roadmap, tugas kami menyiapkan cetak biru. Cetak biru yang sudah kami rumuskan, yang pertama tentu mungkin sering ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Yang pertama, kami akan menciptakan satu iklim atau satu iklim, kondisi atau satu kultur, ya, satu suasana supaya semua orang, insan, para planter Nusantara itu memiliki kapabilitas yang terasa, ya kan? Untuk seseorang menjadi terasa, tentu pertama ditingkatkan kapabilitasnya, kemampuannya. Ada yang namanya soft skill, hard skill, gitu kan. Itu melalui pelatihan-pelatihan, termasuk saya minggu lalu baru menandatangani peraturan direksi yang memberikan kesempatan kepada para milenial planter yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari manapun, selagi keilmuannya atau jurusan atau bidang studinya sesuai dengan kebutuhan kita akan endorse, akan dukung. Tentu nanti ada syarat ketentuannya, mereka bisa ke luar negeri, kita tetap sebagai karyawan, kemudian kita bantu, katakanlah gajinya tetap, masa kerjanya tetap dihitung sebagai masa kerja, masa sekolahnya, lalu kita akan bantu biaya perjalanannya dan sebagainya. Pokoknya ada insentif lah. Selain tentu beasiswa itu sendiri sebenarnya sudah cukup, tapi dengan dukungan dari perusahaan kan semakin cukup lah. Yang kita harapkan setelah lulus nanti mungkin bisa saja kesempatan bekerja di luar negeri supaya membangun jaringan. Begitu balik ke Indonesia, dia memiliki kapabilitas yang meningkat. Nah, itu dari sisi kualitas sumber daya manusia. Namun begini ya, kualitas itu satu hal, tapi apa kualitas menjadi satu kekuatan atau kualitas itu justru kalau tidak ditangani dengan seksama, itu kualitas menjadi beban. Maka apa yang perlu diciptakan oleh kami manajemen menyiapkan itu semua, kita harus menciptakan satu kultur aturan sehingga sumber daya manusia itu memiliki kalau istilah saya jiwa petarung. Jadi kita ciptakan iklim kompetisi internal. Jadi harapan saya itu setiap orang itu saling bersaing dalam pengertian positif ya, berprestasi di dalam internal, dan secara eksternal kita membangun tim yang bisa untuk bersaing secara eksternal. Nah itu sudah kita mungkin mulai Januari kita akan dilaksanakan implementasi, yaitu sistem monitoring performance management itu. Jadi nanti setiap orang itu akan dihitung prestasinya berbasis
capaian terhadap KPI maupun bagaimana dia menjalankan aturan-aturan SOP apa diatur pusat. Dan itu sangat kuantitatif, sangat kuantitatif. Dengan demikian nanti setiap orang, karena setiap orang yang rajin dengan tidak rajin pendapatnya beda, yang rajin lebih cepat naik pangkat dan sebagainya, itu bagus. Jadi dengan menciptakan iklim yang competitiveness itulah yang salah satu. Jadi secara man to man ditingkatkan kapabilitasnya, diciptakan satu aturan main, suatu ekosistem, setiap orang bersaing untuk hal yang positif. Disitulah kalau itu sudah tercapai, maka perusahaan ini istilahnya autopilot pun jadi. Nah, artinya sumber daya manusianya itu sudah begitu, pimpinan nanti cukup sebagai simbol-simbol aja. Semua layer-layer organisasi dari BOD, Mitri, itu semua sudah siap untuk. Itulah yang harus disiapkan oleh kita. Karena tidak bisa tahun 2045 menjadi perusahaan yang dibanggakan ketika sumber daya manusianya, kulturnya itu tidak comply dengan competitiveness yang saya perkirakan semakin ke depan makin ketat persaingan. Ya, kita tahu ya, dengan kemajuan teknologi itu perubahan itu demikian cepat. Jadi siapa yang tidak bisa mengikuti arus perubahan akan tersinggung oleh perubahan itu sendiri. Begitu. Jadi sumber SDM itu sangat penting ya, kualitasnya ya. Selain itu Pak, sebagai perusahaan BUMN tentunya kan kita membutuhkan dukungan dari pemerintah ya Pak dalam mencapai Indonesia Emas 2045 Pak. Dukungan apa Pak yang kita butuhkan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita itu sebagai satu BUMN tentu pemerintah kan sebagai owner ya. Jadi pemerintah itu terhadap BUMN ada dua fungsinya. Satu sebagai regulator. Regulator itu melalui kementerian lembaga aturan, misalkan aturan investasi, aturan tentang limbah, aturan tentang lingkungan, aturan pajak, tentang hubungan industrial, itu namanya sebagai regulator. Tapi yang kedua, peran pemerintah sebagai owner, pemilik. Yang penting sebenarnya pemerintah itu memperlakukan BUMN itu sesuai portofolionya. Kalau BUMN itu untuk PSO, harus dipisahkan dari fungsi-fungsi untuk mencari untung. PSO itu contohnya kayak kereta api gitu kan. Jangan di satu sisi dia suruh nyari untung, di sisi lain dia menjalankan fungsi penyampaian pemerintah. Tentu, dan itu sudah tertuang di dalam Omni Permen di Kementerian BUMN. Itulah yang kita harapkan seperti itu. Tapi sebenarnya kita tidak boleh, PTPN ini tidak boleh bergantung kepada itu, kepada pemerintah. Bukan dalam arti harus lepas, tidak. Maka kalau Meta membaca atau mengamati kenapa kita melakukan IPO itu dalam rangka itu. Jadi IPO ini kalau insya Allah kalau situasi aman, ekonomi kondusif, ya tahun depan kita akan melakukan IPO. Ketika IPO itu terwujud, maka apa yang berubah dari IPO? Yaitu bertambahnya pemilik saham dari sektor swasta. Dan aturan menurut aturan OJK maupun dari Bursa Indonesia itu dengan masuknya investor swasta, pemegang saham swasta itu, maka tata kelola perusahaan yang ngawasi banyak. Kalau yang sekarang ngawasi itu hanya Menteri BUMN, nanti Menteri BUMN sebagai pemegang saham tetap, tapi pemilik ini saham-saham privat itu juga ngawasi. Bukan itu aja, nanti otoritas jasa keuangan kan punya tugas mengawasi juga di bursa lah. Bursanya sendiri juga ngawasi. Jadi saya bayangkan ketika nanti tahun depan kan yang di IPO kan Palmco ya. Mungkin 2 tahun lagi Sugerco. Mungkin 2 tahun lagi Superteco dan nantinya holdingnya di itu. Kalau itu terwujud di tahun 2045, PTPN itu baik holding maupun subsidiary company-nya, Palmco, Sporting dan Sugerco itu sudah menjadi perusahaan publik. Ketika itu terjadi, maka sustainability atau kelangsungan hidup perusahaan ini akan semakin nyata dan semakin terlindungi dalam pengertian intervensi non korporasi, kepentingan non korporasi tidak bisa masuk.
disitulah istilah kami PTPN menjadi too big to fail, terlalu besar untuk gagal. Jadi akan menjadi kebanggaan 2045. Iyalah, mungkin saya umur berapa ya umurnya? Aku rasa udah agak berat lah ya. 22 tahun berarti saya harus 80. Masih muda lah 80. Begitu kira-kira. Oke, intinya PTPN sangat optimis ya Pak di 2045 dalam meningkatkan pendapatan dari segi produksi dan juga memberikan lapangan pekerjaan juga pastinya. Dan sudah inline lah dengan rencana jangka panjang pemerintah juga nih Pak. Iya, betul. Yang penting terakhir saya mungkin disampaikan kepada kalian ya, ini kan kalian representasi generasi milenial. Kamu generasi Z atau milenial? Milenial. Generasi milenial ya. Milenial. Generasi milenial tahun 45 usia kalian kan di puncak-puncaknya kan, di puncak-puncak mungkin 50 ya kan, 54 akan menjadi pimpin-pimpin kita ke depan. Jadi kita ini tidak boleh kehilangan asa. Kita tidak boleh kehilangan cita-cita. Itu kata orang, cita-cita itu harus setinggi langit ya kan, meskipun dalam implementasi kita realistis. Jadi gantungkan cita setinggi langit, maka usaha kita akan menuntun ke arah cita-cita itu. Jadi untuk seluruh planter Nusantara, di tangan kalian lah PTPN ini. Saya hanya bisa menyiapkan landasan, dan saudara lah yang akan mengisi kemajuan PTPN di masa mendatang. Tugas mulia, tugas yang akan menjadi catatan sejarah, mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh para perintis planter Nusantara 100-200 tahun yang lalu. Dia membawa industrialisasi pertama di Hindia Belanda itu adalah industri agro. Sekarang di sudah tetap relevan, bahkan ke depan semakin relevan karena isu pangan dan energi itulah portofolio bisnis kita. Tahun semakin ke depan semakin menjadi isu strategis. Mungkin demikian yang harus disampaikan. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesannya.